Dan untuk membahas lebih lanjut kasus balita positif narkoba setelah meminum air mineral yang diberikan oleh tetangganya ini, kita langsung bergabung bersama pakar hukum pidana sekaligus aktivis anti narkoba, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal, sehat selalu, semangat selalu. Sehat selalu juga Kang Asep. Bagaimana melihat kasus ini, Kang? Apakah ini hanya kelalaian atau ada modus baru peredaran narkoba? Ya, yang pertama memang miris kita ya mendengar bahwa seorang bayi, anak balita, kok teganya seseorang atau siapapun ya memberikan cairan mengandung cairan kimia yang itu ada amfetamin atau narkoba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ternyata ya bahwa sejauh itukah ya peredaran narkoba yang dijadikan tameng selama ini adalah dengan zat-zat anti narkotika itu bisa mengobati. Padahal kan yang pertama penggunaan itu tanpa izin, tanpa hak atau tanpa melawan hak menggunakan narkotika ya itu adalah perbuatan melawan hukum, artinya kriminal. Kedua, lebih mengerikan lagi dan miris tadi kan, kok teganya gitu itu dilakukan terhadap anak di bawah balita ya, di bawah umur gitu. Nah, artinya betul yang dilakukan oleh polisi Samarinda, yang bersangkutan harus dikenakan baik undang-undang narkotika yaitu menggunakan tanpa hak untuk digunakan kepada orang lain. Kedua, korbannya adalah anak di bawah umur, artinya harus menggunakan undang perlindungan anak. Cuma nanti 76 ayat berapanya saya pikir kita lihat fakta-faktanya. Yang jelas ketika anak korban ya perbuatan kriminal yaitu suruh minum air atau menggunakan air mineral yang di dalamnya mengandung narkotika, artinya ada perbuatan kriminal yang dilakukan terhadap anak. Nah, ini harus hukumannya lebih berat karena yang dilakukan coba balita ya suruh meminum air yang mengandung ya narkotika. Ya, dewasa aja kan bisa dalam tanda petik ya, anak-anak aja bisa teler gitu kan, apalagi anak itu kan 2 hari nggak tidur, agresif. Lebih bahayakan lagi kan tumbuh kembang anak itu sendiri. Artinya apa? Yang ada tindakan tegas dan keras terhadap orang-orang yang justru meracuni anak-anak kecil gitu. Oke, sampai berhalusinasi juga Kang Asep. Kemudian kalau kita melihat cerita dari ibu balita ini tersangka, sekarang sudah menjadi tersangka ya tetangganya tersebut. Ini sempat menghindar dengan memblokir nomor ibu balita ini. Bahkan kata ibu balita juga tersangka menyatakan langsung pindah rumah setelah memblokir nomornya. Nah, ini apakah berarti mencoba menghindar karena sudah ketahuan Kang Asep kalau kita melihat kronologis kejadiannya? Ya, bahasa pidananya full time. Tindakannya telah sempurna. Artinya tindak pidana itu tidak bisa dipanggil lagi. Mau kabur kemana pun jadi DPO. Tapi kan sekarang baru sudah dipanggil, sudah diperiksa. Mungkin ya apakah sudah ditangkap oleh pihak kepolisian tentu dia. Karena tadi penjelasan humasnya adalah dikatakan yang bersangkutan sudah dinyatakan tersangka. Artinya mungkin sudah diperiksa. Jangan-jangan yang bersangkutan walaupun sudah pindah, mungkin pindahnya sudah pindah ke tahanan di polisi gitu, itu yang kita harapkan karena bagaimanapun kan inisiatifnya datang dari bersangkutan, di bawah dia sudah datang mungkin dalam petik diobati suruh minum air di dalamnya telah mengandung zat narkotika, kemudian faktanya sekarang anak telah terjadi bahwa betul halusinasi dan perbuatan beragresif tadi akibat minum air itu kan. Nah sekarang kalau dia tidak merasa mengisi sesuatu tadi di botol air mineral itu, ya ngapain juga harus pindah rumah gitu. Tapi kan faktanya sekarang ya kita tinggal kawal gitu kan. Jangan-jangan apakah jadi modus selalu kan sekarang juga ada kegiatan tertentu ya, ada selalu menggunakan zat-zat yang mengandung anti narkotika itu selalu dengan tameng dia bisa mengobati gitu kan, apalagi ya kalau lihat kearifan lokal, apalagi kalau misalkan ternyata nanti harus telusuri apakah betul-betul itu dari zat-zat yang sudah diracik sedemikian rupa atau dari kearifan lokal daerah tertentu. Kan kita pernah ada perkara ya di daerah Kalimantan tersebut dari pohon tertentu, katanya itu bisa mengobati gitu kan, sejenis ganja dan sebagainya. Tapi sekali lagi selama undang-undangnya itu melarang orang menggunakan atau penyalahgunaan zat-zat yang mengandung psikotropika maupun narkotika, ya itu selama itu harus dilarang. Itu berbahaya apalagi untuk anak kecil kan, ketika memberikan pengobatan terhadap siapapun terhadap anak kecil, itu kan harus yang memberikan adalah orang tenaga kesehatan kan dengan resepnya. Kalau misalkan orang Kaltim juga menyatakan ini itu, baru pertama kalinya mereka mengalami ada korban yang berusia 3 tahun, Kang Asep. Nah, dari jerat pasal narkoba, apakah ini artinya harus juga diusut keterlibatan pihak lain? Karena ini kalau melihat tersangkanya ibu-ibu berusia di atas 50 tahun begitu ya? Yang pertama, sekira siapapun yang melakukan perbuatan pidana, mau ibu-ibu, nenek-nenek, kalau memang menyalahgunakan tadi zat narkotika atau psikotropika, ya itu harus diproses. Karena faktanya kan yang tertangkap juga dulu kan ada yang jadi kurir lah, yang jadi penjual lah, kemudian jadi perantara lah. Itu kan usianya juga baik usia masih muda, remaja. Biasanya kan kelompok wanita tertentu dengan label dia adalah
profesi tertentu ya sebagai penghubung atau sebagai kurir. Kemudian juga fakta ya bahwa ternyata juga dalam usia-usia tertentu kita pernah memperhatikan data baik di Bandung maupun di Jakarta dan kota-kota besar lainnya itu mereka berusia cukup senja gitu kan. Ketika berusia senja masih main ganja atau narkotika, ya itu perbuatan terlarang. Itu ditindak dengan keras, tidak boleh diancam dengan alasan dia usianya udah sepuh, udah senja, ya tidak bisa, tidak lah. Ini apalagi korbannya, nah, ini sepengetahuan Ya. saya, kalau anak ini mungkin baru pertama kali ya bahwa anak diminumkan obat yang mengandung narkotika itu mungkin sepengetahuan saya nggak tahu tempat lain ya, tapi kalau yang usia tertentu ya usia remaja dewasa itu kan Oke. ada ya yang mengandung, yang paling gampang lah sejenis daun-daunan tertentu yang itu di dalamnya Ya. mengandung zat yang kategori lampiran undang-undang Terakhir narkotika Kang Asep, maupun dari jerat Hah? pasal perlindungan anak, bagaimana menakar keseriusan kasus ini melihat korban masih berusia 3 tahun, dampaknya terhadap balita? Ya, dampaknya saya kira kan ya, jangan-jangan saya kira tidak hanya balita ini, mungkin juga ada yang lain. Kita harus ditanyakan lebih lanjut motif daripada si ibu ini mengasih itu kan. Kan tadi aktif yang aktif itu yang suruh ke rumahnya itu kan oleh si ibu yang memberi itu kan. Jangan-jangan ada sebelumnya yang dibuka lagi juga sama gitu kan. Faktanya kan tidak, kan biasanya kita kalau punya anak datang ke kesehatan atau ke orang pintar tanda petik. Loh ini disuruh ke rumah, suruh minum, akhirnya mengandung itu. Jangan-jangan tidak hanya ini saja, mungkin juga ada yang sebelumnya yang memang tidak terungkap. Nah, kalau terungkap ini lebih dari satu, ini mengerikan sekali ya, miris gitu kan kita. Baik, Kang Asep, terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Asep Iwan Iriawan, aktivis anti narkoba sekaligus pakar hukum pidana. Terima kasih.